Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah praktikum perpajakan. Untuk pertemuan keempat, kita akan bahas tentang PPh pasal 21 masa pajak Juni 2017. Yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah menghitung PPh pasal 21, khususnya upah tenaga kerja lepas. Ini nanti bisa dikerjakan pada buku 2 halaman 36. Selanjutnya, membuat bukti potong atas nama Widayanti, Udayana, Melina, Eko, Asep, dan Adi. Bisa dikerjakan pada buku 1. Di sana sudah ada formatnya. Yang ketiga, membuat ringkasan. Itu ada di buku 2 halaman 37. Di sana juga sudah ada formatnya. Yang keempat adalah pengisian SSP, yaitu surat setoran pajak untuk masa pajak Juni 2017, ada di buku 1. Dan yang kelima adalah pengisian SPT untuk masa pajak Juni 2017, ada di buku 1 bagian formulir. Untuk menghitung PPh pasal 21 khususnya tenaga kerja lepas satuan, khususnya tenaga kerja lepas satuan, saya ilustrasikan. Yang pertama adalah Eko dan Asep. Jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000, tetapi tidak melebihi Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut. PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% kali upah kena pajak sehari. Gimana cara menghitung upah kena pajak seharinya? Upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari kurangi PTKP yang sebenarnya sehari. Timbul pertanyaan, PTKP yang sebenarnya sehari cari taunya dari mana? Yaitu PTKP setahun dibagi dengan 360. Jadi bisa melakukan proses penghitungan PPh pasal 21 seperti yang di sini jika syarat ini terpenuhi, yaitu upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan melebihi 4.500.000 namun tidak melebihi 10.200.000. Lanjut yang kedua, Adi. Di sini jika upah ataupun uang saku harian, rata-rata upah ataupun uang saku harian melebihi. Jadi hariannya, uang saku hariannya melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, maka PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut. PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% kali upah kena pajak sehari. Untuk mengetahui upah kena pajak sehari, maka upah sehari dikurangi Rp450.000. Dengan syarat upah harian melebihi Rp450.000, namun ketika dikumulatif dalam 1 bulan tidak melebihi Rp4.500.000. Maka cara perhitungannya bisa seperti ini. Lanjutkan yang ketiga, yaitu Dion. Jika upah ataupun uang saku harian rata-ratanya tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatifnya juga tidak melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Berarti sama dengan 0. Oke, setelah melakukan proses penghitungan, maka langkah selanjutnya adalah membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 ataupun 26. Ini bisa diisi pada buku 1 yang terdiri dari formulir-formulir, yaitu formulir 17216 atas nama Widayanti, Udayana, Melina, Eko, Asep, dan Adi. Selanjutnya, meringkas penerima penghasilan bruto dan PPh pasal 21 ataupun 26 yang dipotong pajak masa Juni 2017. Ini terdiri dari pegawai tetap Akbar Wicaksana, Abdurrahman, Permana, Yuliawan, Artanti, Puspitasari, Andriawan, Robi, Wiryawan, Astria, dan Charles. Nah, ini bisa dihitung berdasarkan masa Januari 2017.
Jadi kalau teman-teman sudah menghitung yang Januari 2017, maka nanti untuk Juni tinggal menyalin angkanya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah meringkas yang kedua, tenaga kerja lepas bulanan dan calon pegawai. Atas nama Widayanti, Arianto, Udayana, dan Melina. Selanjutnya yang ketiga adalah tenaga kerja lepas satuan, yaitu Eko, Asep, Adi, dan Dion. Jadi dalam meringkas penerimaan ini nanti ada pegawai tetap, ada tenaga kerja lepas bulanan dan calon pegawai, serta tenaga kerja lepas satuan. Jadi ada 3, pegawai tetap, tenaga kerja lepas, dan tenaga kerja lepas satuan. Nah, jadi yang perlu dihitung adalah yang tenaga kerja lepas bulanan dan tenaga kerja lepas satuan. Yang pegawai tetap tinggal memasukkan saja berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan pada masa Januari 2017. Setelah meringkas, maka yang dilakukan adalah menyetor pajak. Ini nanti formulirnya ada pada buku 1, yaitu SSP, Surat Setoran Pajak. Dasarnya adalah ringkasan yang telah dikerjakan sebelumnya. Langkah terakhir adalah melaporkan pajak pada buku 1, yaitu pada formulir SPT. Pengisian SPT masa PPh 21 dan atau 26. Di sini yang diisi adalah formulir 17211, 17211 dan 17212. Jadi hanya ini saja yang diisi untuk masa pajak Juni 2017. Oke, saya kira itu instruksi pengerjaan praktikum untuk PPh pasal 21 atau 26 masa pajak Juni 2017. Jadi bagi yang sudah selesai mengerjakan dan benar untuk masa Januari 2017, bisa digunakan untuk mengisi masa Juni 2017. Saya kira cukup untuk instruksinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.